أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala aidan fi ayatil ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Quran surah Toha ayat 14, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikan solat untuk mengingatku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah Jumat kita kali ini, khatib akan sampaikan secara singkat mengenai rukun Islam yang 5 perkara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebelumnya melalui mimbar Jumat yang mulia ini, mari kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, mari kita perbanyak mengucap salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur, memperbanyak mengucap salawat, tergolong kita kepada hamba dan umat yang beruntung, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian izinkan khatib mengajak seluruh jamaah Jumat yang berhadir. Mari kita tingkatkan takwa sebenar takwa di hadapan Allah. Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, takwa dapat diartikan dengan istilah takut. Namun takut kepada Allah berbeda halnya dengan takut kepada sesama makhluk. Takut kepada Allah, ikhtiar atau usaha adalah semakin mendekatkan diri kepadanya. Namun takut kepada sesama makhluk, katakanlah binatang buas, maka ikhtiar yang harus dilakukan adalah menjauh sejauh-jauhnya dari binatang yang kita takuti. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bertakwa. Akhir dari kehidupan kita, Allah perkenankan kepada kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang rukun Islam, kita tahu rukun Islam itu ada 5 perkara.
Dimulai dari mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Di samping itu hadirin sidang jamaah, kita juga tahu bahwa dalam Islam ini bukan hanya mengenal perkara rukun Islam saja. Ada rukun-rukun yang lain, seperti halnya rukun iman, rukun sholat, rukun nikah, rukun haji dan umroh, ada rukun jual beli, rukun wakaf dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan dalam syariat agama sebagai peraturan yang tidak boleh dilanggar di dalam kehidupan kita. Yang pertama hadirin sedang jamaah, rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dari kalimat ini hadirin sidang jamaah, seakan-akan Allah menunjukkan kepada hambanya bahwa inilah aku. La tusyrik billah, jangan sekutukan aku, kata Allah. Jangan mempercayai ada Tuhan lain selain aku, kata Allah. Jangan mempercayai ada kekuatan lain selain kekuatan aku, kata Allah. Dan jangan mempercayai ada pertolongan lain selain pertolongan aku, kata Allah. Ada sebuah hadis hadirin sidang jamaah, al-kabair, di antara dosa besar itu kata Rasul, yang pertama isyrak billah, mensekutukan Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Dan itulah yang sering terjadi di akhir-akhir zaman ini hadirin sidang jamaah, di mana banyak hamba yang mudah mempercayai ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, di mana banyak kita temui hamba Allah yang sudah banyak durhaka kepada ayah dan emak. Dan akhir ini banyak berita yang kita lihat, sudah banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan di mana-mana dengan modus dan latar belakang yang sangat kita kecewakan. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Allah tegaskan dalam Quran surah Toha yang sudah saya baca di awal, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku, aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Ada satu kisah hadirin sedang jamaah, beberapa ratusan tahun yang lalu hidup seorang ulama bernama Barsisoh. Bayangkan hadirin sedang jamaah, seorang ulama mati dalam keadaan su'ul khotimah. Barsisoh, seorang ulama yang ahli ibadah, yang amal ibadahnya tiada satupun yang bisa menandingi pada saat itu. Bahkan mohon maaf, kalau usia ibadahnya 30 tahun hadirin sidang jamaah, selama 30 tahun tak satupun pernah sekawan atau sahabat yang mendahului Barsisoh masuk ke dalam masjid. Siapa makhluk Allah yang benci dan kepanasan melihat hamba yang dekat dengan Allah? Iblis. Kemudian satu hari itu iblis merubah wujud menjadi seorang alim. Duluan masuk ke dalam masjid baru Barsisoh. Barsisoh bingung, loh, kenapa ada orang yang bisa mendahului aku? Mungkin musafir. Hari kedua begitu juga. Hari ketiga begitu juga. Selesai ibadah dihampiri oleh Barsisoh. Assalamualaikum. Iblis yang merubah wujud jawab, waalaikumsalam.
Barsisoh, kata iblis. Loh, kok kenal sama aku, kata Barsisoh. Siapa yang tak kenal sama orang yang ahli ibadah, yang amal ibadahnya sangat luar biasa? Iya, saya, Barsisoh, kata Barsisoh. Tapi kenapa 3 hari ini engkau lebih duluan masuk ke dalam masjid? Tak pernah itu terjadi. Gini. Maaf, wahai Barsisoh. Ibadahmu kepada Tuhanmu berbeda dengan ibadahku kepada Tuhanku, kata si iblis. Memang ibadahmu kepada Tuhanmu seperti apa? Ibadahmu, hai Barsisoh, kepada Tuhanmu karena ketaatan dan kesolehanmu, sementara ibadahku karena taubat atas dosa yang pernah kulakukan. Memang kalau orang beribadah karena taubat itu biasanya lebih hebat itu, hadirin sidang jamaah, dibanding ketaatan orang yang ibadah karena soleh di hadapan Allah. Lantas supaya aku bisa sepertimu, kata Barsisoh, kau harus lakukan satu dosa, kata iblis, kemudian kau bertobat. Singkat cerita, dosa yang dilakukan Barsisoh, dia melakukan hubungan badan dengan seorang perempuan, istri tetangga Barsisoh, katakanlah pada saat itu. Ditangkap Barsisoh. Begitu tangannya kanan kiri diikat, algojo siap memenggal kepala Barsisoh. Apa kata Barsisoh dalam keadaan ketakutan? Kemana sahabatku yang tadi? Kemana sahabatku? Tak lama datang iblis dalam wujud orang alim. Barsisoh, cepat kemari, kata Barsisoh, tolong aku. Kata si iblis, aku pasti akan menolongmu. Lagian kenapa aku datang kemari kalau tidak menolongmu? Tolong aku, kata Barsisoh. Ada syaratnya, kata iblis. Apa itu, wahai Barsisoh? Wahai iblis, wahai Tuan, kata si Barsisoh. Syaratnya adalah kau katakanlah aku sebagai penolongmu. Kemudian Barsisoh ucapkan, engkaulah penolong. Belum lagi mulut Barsisoh katakan ku, algojo sudah memenggal kepala Barsisoh, menggelinding di tanah kepala Barsisoh. Akhirnya Barsisoh mati dalam keadaan su'ul khotimah, sebab Barsisoh meyakini ada kekuatan lain, ada pertolongan lain selain kekuatan dan pertolongan Allah di akhir kehidupan. Jadi hadirin sidang jamaah, inilah yang perlu kita waspadai. Bagaimana di sisa hidup, di akhir kehidupan kita, ibadah kita jangan seperti Barsisoh, su'ul khotimah. Kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat. Sholat apa saja? Sholat wajib, sholat sunnah. Ini sudah di penghujung tahun Islam ini, hadirin sedang jamaah. Kata Rasul, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum aku yang menghitungnya, kata Allah. Jadi sepertiga malam tuh bangun. Ini sudah bisa dimulai ini. Sepertiga malam bangun, laksanakan sholat sunat, tahajud, tutup dengan witir, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 9 kali, amalkan itu. Di penghujung tahun Allah akan tayangkan segala dosa dan maksiat yang telah kita lakukan pada masa lalu, akan menetes air mata taubat pada malam hari itu. Mudah-mudahan mengawali tahun baru 1444 yang akan datang. Sebentar lagi ini kita termasuk hamba yang taat di hadapan Allah. Amalkan itu, hadirin sedang jamaah. Pagi sholat sunat duha. Ada jamaah yang bertanya, jam berapa sholat sunat duha? Gampang menentukan waktu duha. Jam berapa maghrib nanti sore? Kalau nanti sore 6.38, besok 6.38 pagi sudah masuk waktu duha. Tapi afdalnya jam 9 dilaksanakan. Akhir dari duha itu hina tamil samsi. Yang kedua, melaksanakan sholat. Yang ketiga, hadirin sidang jamaah, berpuasa di bulan Ramadan. Sudah kita laksanakan ini. Yang keempat, berzakat. Arti zakat tumbuh dan berkembang. Apa yang ditumbuhkan dari berzakat itu, hadirin sidang jamaah? Yang pertama, boleh jadi kesadaran bahwa itu adalah perintah yang diwajibkan oleh Allah. Dan kita tahu bahwa wajib sesuatu yang dikerjakan berpahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kemudian dengan berzakat menumbuhkan kesadaran bahwa hidup tak selamanya di atas. Roda ini kan sentiasa berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Yang berzakat itu kan pahamnya ekonomi sedang di atas. Yang menerima zakat, ekonomi sedang di bawah. Mudah mengingat kebaikan orang itu sangat sulit. Makanya dengan berzakat itu dapat menanamkan kesadaran, ingatan kepada orang yang menerima zakat, paling tidak yang menerima zakat berazam dalam hatinya,
satu waktu engkau memberi, aku berharap kepada Tuhanku satu hari nanti aku akan memberi. Yang keempat berzakat, yang kelima menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan oleh saudara-saudara kita di tanah suci. Kata Rasul, al-hajjul mabrura laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain yang dibalas Allah kecuali kelak memasukkannya ke dalam surga. Jadi hadirin sidang jamaah, mudah-mudahan istiqomah kita di akhir tahun baru Islam, melaksanakan seluruh apa yang disyariatkan dalam kehidupan kita. Kita berharap kalaupun mati di penghujung tahun ini, mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau Allah panjangkan umur kita, mari kita bermunajat kepada Allah memasuki tahun baru 1444 Hijriah yang akan datang. Kita termasuk hamba Allah yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat disampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.